Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati kawan-kawan aliansi jurnalis Sumekar, juga yang kami hormati narasumber pada kali ini, dan juga yang kami hormati kawan-kawan UMKM yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah serta taufiknya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, saya di sini mewakili ketua karena ketua KPU Kabupaten Sumeneb lagi ada kegiatan di Gresik hari ini mengambil sisa surat suara yang masih kurang, dan hari kemarin sudah berangkat dan meminta saya untuk mewakilinya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan permintaan ketua. Pertama yang ingin disampaikan, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan panitia yang telah menyediakan atau sudi bekerja sama dengan KPU dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dalam artian tujuan dalam pelaksanaan ini supaya masyarakat juga dapat mengetahui kapan itu pelaksanaan pemilu kada yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Yang kedua, kami ada materi yang ingin disampaikan. Yang pertama, target dan tujuan diadakan kegiatan ini berikan kedua sebetulnya materi disuruh sampaikan bahwa tujuannya pertama adalah supaya menjadikan para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi pemilih yang cerdas untuk dapat menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan. Yang kedua adalah dapat mengenal hak dan informasi yang dapat menyesatkan itu. Yang ketiga adalah ya upaya kita dalam meningkatkan hoax ini. Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah bagaimana nanti peserta yang hadir ini menjadi peserta, menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak dapat diombang-ambingkan ke sana kemari oleh berita hoax seperti itu, karena dampaknya ini sangat besar untuk dampaknya kepada kita ya sangat besar dengan adanya berita hoax. Berita hoax ini kan berita bohong, berita dibuat-buat. Apalagi hari ini banyak media, terus banyak semua orang sudah pegang HP dan lain sebagainya. Banyak terselubung bahasa-bahasa di dalam yang menjelek-jelekkan salah satu paslon atau kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan. Karena apa? Dengan berita hoax hari ini yang menyebar misalnya, yang mudah kita konsumsi, akhirnya kita akan pertama itu menghilangkan hak pilih. Kita tidak percaya kepada penyelenggara. Padahal hari ini kan kita sudah akan melaksanakan pesta demokrasi. Artinya suara kita tidak diberikan. Karena apa? Hoax itu kita akan menjadi bingung. Orang ini mengatakan yang disebar bahwa paslon A ini seperti ini, paslon B ini jelek, paslon A itu juga jelek, dan kita bingung. Akhirnya apa? Kita memilih golput dalam memilih. Makanya ini jangan sampai. Karena apa? Ini
hari ini kita akan melaksanakan pesta demokrasi, dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang pemimpinnya dipilih oleh kita, dari kita, dan untuk kita. Yang kedua, dapat membuat ketidakpercayaan kepada penyelenggara. Nanti malah penyelenggara itu tidak netral. Penyelenggara dianggapnya menyeleweng dalam menggunakan saat menggunakan tugas-tugasnya, gitu kan. Ini adalah hoax yang yang berdampak kepada ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu, termasuk kepada kita. Misalnya apapun yang kita lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, yang diturunkan oleh turunan dari undang-undang itu, ada PKPU, peraturan perundang-undangan, ada KPT. Nah, itu kita tidak dipercayai, padahal itu sudah ada juknis yang dilakukan. Nah, untuk milih pemimpin itu bukan karena ada imbalan-imbalan apa, Bapak Ibu sekalian. Misalnya karena itu saudara, misalnya, atau karena itu kerabat dekat, atau karena itu misalnya money politik. Itu jangan sampai, karena ini dapat menghilangkan eksistensi dari pemimpin kita 5 tahun ke depan. Ini yang perlu ekstra hati-hati dalam menentukan ini. Berarti apa yang harus kita lakukan, yaitu ketika memilih pemimpin itu harus dilihat dari jejak rekam digitalnya misalnya, atau misalnya